Sekolah Minggu Online edisi ke-29. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan menjalankan sekolah minggu. Tuhan berkati sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Kiranya kami mau sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, khusus di minggu ini ada 2 teman kita yang berulang tahun loh. Kita ucapin bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Happy birthday Giselle dan Aiko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom adik-adik, semangat kan memuji nama Tuhan? Yuk kita mau nyanyi Hong Pila Hong Pimpa. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri dan ikat kegiatan ini dengan penuh sukacita. Hong Pila Hong Pimpa, Yesus jagoanku. Hong Pila Hong Pimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, Hong Pila Hong Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, Hong Pila Hong Pimpa, Yesus jagoanku. Hong Pila Hong Pimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, Hong Pila Hong Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, Hong Pila Hong Pimpa, Yesus jagoanku. Hong Pila Hong Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. God bless you. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Shelly. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan atas kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan sertai kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah adik-adik, siapa nih yang ingat kalau kemarin kita telah memperingati hari apa? Hari yang penting banget buat bangsa dan negara kita nih. Hari apa ya?
Pasti pada tahu semuanya, kita telah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-76. Nah, kita mau sama-sama bersyukur ya adik-adik kalau misalnya Tuhan itu masih menjaga dan melindungi bangsa kita, memelihara bangsa kita sampai 76 tahun dan sampai saat ini. Nah, untuk itu firman Tuhan hari ini Kak Shirley mau ambil dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 17. Ayat emasnya diambil dari Bilangan 16 ayat 11. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Nah, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Nah, cerita hari ini adalah tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Siapa sih mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang memberontak terhadap Musa. Korah ini adalah seorang dari suku Lewi dan dia mengajak 2 orang lainnya juga, yaitu Datan dan Abiram dari suku Ruben. Tapi ternyata mereka tidak hanya bertiga saja, mereka juga berhasil mengumpulkan 250 orang pemimpin yang terkenal di bangsa Israel. Untuk apa sih mereka melakukan hal itu? Itu karena mereka ingin memberontak ke pemimpinannya Musa dan Harun. Mereka menginginkan jabatan yang terhormat. Mereka membayangkan kalau mereka juga bisa menjadi imam besar seperti Musa dan Harun, mereka juga bisa memimpin bangsa Israel. Sehingga mereka menuduh Musa dan Harun. Tuduhan mereka begini, katanya Musa dan Harun itu hanya mempertahankan jabatan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ketika Musa dan Harun mendengar tuduhan itu, Musa dan Harun sujud ke tanah. Musa dan Harun berdoa, sesungguhnya mereka sedang menolak perjanjian Allah, katanya. Begitu beraninya orang-orang ini menolak pilihan Allah. Itu artinya mereka menolak perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Jadi para pemberontak ini, Korah, Datan, dan Abiram, dan 250 pemimpin lainnya, ini sama sekali tidak menghormati Allah. Mereka begitu cepat melupakan perbuatan Allah. Mereka begitu cepat melupakan perbuatan Allah dan penyertaan Allah kepada mereka yang sudah memimpin mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, adik-adik, yang mau Kak Shirley sampaikan dari cerita ini adalah yang pertama, kalau adik-adik semua, kalau kita semua itu tidak beriman, maka kita tidak dapat melihat kasih karunia Tuhan Yesus yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, sama seperti pemberontakan ini. Karena keegoisan mereka menginginkan sebuah jabatan, jadi mereka lupa kalau Tuhan itu telah memimpin mereka begitu lama dari perjalanan mereka untuk sampai keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Yang kedua adalah sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga harus taat nih kepada pemimpin kita. Siapa sih pemimpin kita? Pemimpin kita di rumah yaitu orang tua, pemimpin kita di sekolah yaitu guru, dan pemimpin kita di negara ini yaitu pemerintahan. Kalau kita misalnya kita taat kepada orang tua kita taat kepada guru dan pemerintah, itu sama seperti kita taat kepada Tuhan Yesus. Contoh yang pertama, kalau kita taat kepada orang tua, misalnya orang tua kita di rumah bilang, jangan bertengkar. Tapi kitanya tetap bertengkar, berarti kita tidak memperlihatkan sikap yang taat kepada orang tua. Lalu di sekolah, misalnya guru kita bilang, ayo dikerjakan ya tugasnya, tapi kita malas, nggak mau kerjakan, nanti aja, atau nggak mau kerjakan yang itu. Misalnya kita menuntut, kita memberontak dan menuntut, berarti kita sama seperti pemberontak-pemberontak yang dicerita tadi. Tapi sebagai anak Tuhan justru kita tidak boleh ya bertindak seperti itu. Tapi kita harus taat dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Nah, contohnya lagi nih, pemerintahan. Apa sih pemerintahan? Contohnya Kak, contohnya saat ini pemerintah bilang kalau misalnya
kita semua harus sekolah online ya. Nggak boleh masuk dulu sekolah offline, harus tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Nah itu semua untuk apa? Untuk kebaikan kita, dan kita harus mentaati peraturan-peraturan yang telah pemerintah buat kepada kita. Terus ada lagi nih yang baru-baru ini, kalau adik-adik semuanya pada denger berita pasti tahu nih kalau misalnya kemarin pemerintah menerapkan PPKM. Jadi apa nih? Berarti kegiatan kita keluar rumah tuh dibatasi, kita nggak boleh keluar dulu ke mall, kita nggak bisa main jalan-jalan. Tapi itu apakah berarti pemerintah tuh ngurung kita di rumah tanpa alasan? Tidak ya, karena pemerintah sayang kepada kita dan ingin mengatasi virus COVID ini. Jadi kalau pemerintah bilang diam di rumah dulu, ya sudah, kita mentaatinya dengan cara diam di rumah, melakukan aktivitas di dalam rumah, karena pasti banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rumah. Contohnya kemarin kita telah memperingati 17 Agustus di rumah aja, yaitu lewat Zoom, semuanya antar keluarga kita lomba. Tetap seru kan, karena kita melakukannya bersama-sama dengan keluarga-keluarga kita dan dengan teman-teman kita yang di gereja dan lain-lain. Jadi meskipun kita nggak keluar rumah, tapi kita tetap bisa nih menciptakan permainan-permainan, aktivitas dalam rumah yang tetap menyenangkan. Pokoknya kita harus tetap terus percaya kalau apa yang diperintahkan oleh guru, orang tua, dan pemerintah itu semua untuk kebaikan kita semua. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah menentukan pemimpin kita. Tuhan sudah memilih pemimpin untuk kita. Dan Tuhan juga mau agar kita tetap mentaati peraturan-peraturan yang sudah pemimpin-pemimpin kita buat untuk kita. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan Yesus terus menolong kita dan semakin membuat kita menghormati dan melayani Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Menghormati dan melayani Tuhan Yesus berarti kita juga harus menghormati dan mentaati pemimpin-pemimpin yang Tuhan Yesus sudah tunjuk untuk kita. Dan kita semakin bisa bersyukur atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melihat semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tidak melupakan semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita bisa semakin bersyukur untuk setiap tanggung jawab yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tidak lagi mengeluh, tidak melawan, dan tidak memberontak. Kita mau berusaha belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, yang ganteng, yang pintar, mengasihi sesama, dan bisa menjadi contoh untuk keluarga dan teman-teman sekitar. Oke adik-adik, yuk kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ajar kami untuk bisa menjadi pribadi yang taat kepada pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah tunjuk untuk kita. Tuhan, kami juga meminta pimpinan-Mu kepada orang tua kami yang bekerja ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai kakak, adik-adik kami, dan kami semua ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang pimpin dan sertai bangsa ini agar kami bisa cepat-cepat terbebas dari virus dan kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah berdoa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami sudah bersyukur. Yuk adik-adik semua yang percaya, kita katakan amin. Nah, firman Tuhannya sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Shalom.